bersenang-senang dengan saya. Kita mulai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, dan tentu saja tamu-tamu kehormatan kita, Bapak Ibu, orang tua, ayah bunda, keluarga besar kelas 8 SMP Negeri 1 Patok yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan siang hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadirannya kepada Sang Halik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi rezeki. Hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu di acara ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali saya hari ini bisa berjodoh jadwal dengan kegiatan Bapak Ibu semuanya. Mungkin sudah ada yang pernah bertemu atau mendengar nama saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, SHINTA. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tapi sekitar 15 tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Awalnya hanya plesetan dari nama saya Sinta, jadi Cinta biar gampang diingat. Tapi sebenarnya tujuan lain saya memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertulari energi cinta. Siang ini saya akan berbagi cinta untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Boleh saya dengar tepuk tangan semangat dari kita. Ya, tadi jam 7 saya udah sampai sini. Mudah-mudahan masih kuat ini ya sampai jam setengah 12-an nanti. Oke, Bapak Ibu, pagi ini siang ini kita akan bicara tentang bagaimana sesungguhnya sinergi antara orang tua sebagai pihak keluarga dan guru-guru dari pihak sekolah untuk kita bersinergi bersama mewujudkan generasi yang berkualitas. Kalimat pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah seperti ini. Anak-anak tidak bisa memilih akan lahir dari orang tua seperti apa. Tapi sebagai orang tua, mestinya kita bisa memilih akan menjadi orang tua seperti apa. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana memilih, memutuskan sikap kita untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Bapak Ibu cinta pada putra-putrinya? Ya. Pertanyaan berikutnya, khususnya untuk ibu-ibu. Adakah di antara ibu-ibu di sini yang putra-putrinya kelas 8 di sini yang dalam 1 bulan ini sama sekali belum marah sama anaknya? Gak mungkin lah ada ibu-ibu yang gak marah sama anaknya. Padahal 1 menit yang lalu saya baru saja bertanya, Bapak Ibu cinta pada putra putri? Cinta. Adakah ibu-ibu yang 1 bulan ini belum marah? Oh ya gak mungkin. Tapi kan marahnya penuh cinta. Biasanya gitu kan alasannya. Atau apa yang terjadi kalau pertanyaannya saya balik? Seandainya suatu hari nanti saya kesini lagi, tadi Bapak Kepala Sekolah bilang sama saya, Bu lain kali kesini lagi tapi yang pesertanya bukan orang tua, mau bicara di depan anak-anak. Oh boleh Pak, nanti kita agendakan ya, Panimiro. Nanti kita agendakan saya ketemu anak-anak. Apa yang terjadi seandainya saya bertemu anak-anak? Anak-anak semuanya, salam kenal, saya Bunda Cinta. Anak-anak, Bunda Cinta akan memberi motivasi pada kalian untuk bagaimana nanti menjadi anak-anak yang sukses dan rajin belajar. Tapi sebelum itu, Bunda Cinta mau bertanya dulu pada kalian semua. Anak-anak, tolong jawab pertanyaan Bunda Cinta ya nak ya. Tolong sebutkan 1 kata saja yang kalian paling langsung teringat kalau Bunda Cinta bertanya. Kalau di rumah, gimana sih sifat ibu? Kira-kira anak-anak akan menjawab apakah? 1 kata saja. Ibuku. Ibu sendiri yang bilang ya, bukan saya ya. Ibuku kalah. Ibuku pelit. Ibuku cerewet.
ibuku bawel dan lain sebagainya. Kok tidak ada yang membayangkan anak-anaknya akan menjawab, ibuku hebat, ibuku orang paling sabar sedunia. Oh, serang mungkin Bapak Ibu, makanya pagi hari ini, siang ini Bapak Ibu diundang hadir ke sini oleh kepala sekolah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengajak Bapak Ibu belajar. Ya, jadi harapannya biasanya kalau ada ikut acara parenting dengan saya, itu orang tua nanti di rumah jadi baik sama anaknya. Walaupun saya cuma bertahan 2 hari. Saya minta tolong Bapak Ibu nanti di rumah, khususnya ibu-ibu, berani minta maaf sama putra-putrinya. Dole, Ibu minta maaf ya kalau selama ini Ibu banyak marah-marah sama kamu. Insya Allah anak-anak nanti mau memaafkan, walaupun dalam hatinya bertanya-tanya. Kisipokku kita sampai tolong saya minta ya, jangan lupa katakan pada anak-anak Ibu minta tolong ya, Bapak minta tolong. Kalau suatu hari nanti di sekolahmu datang tamu yang namanya Bunda Cinta, lalu dia bertanya tentang bagaimana ibumu, ayahmu di rumah, tolong jawabnya yang baik-baik ya nak ya. Jangan bikin malu nama keluarga. Jadi kalau saya nanti suatu hari ketemu anak-anak, saya bertanya bagaimana orang tuamu di rumah, kalau masih ada yang menjawab ibuku galak, ayahku suka marah-marah, oh itu saya perkirakan mungkin Bapak Ibunya tidak hadir pagi hari ini. Tapi yang hadir hari ini insya Allah nanti semua anak-anaknya akan menjawab, ibuku hebat, ayahku luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama menjadi orang tua yang luar biasa. Bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu itu adalah sebuah karunia, tapi bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Hari ini saya hadir di sini untuk membantu Bapak Ibu untuk memilih. Saya akan berkomitmen menjadi orang tua yang seperti apa. Nah, tujuan kita nanti ingin menjadi orang tua seperti apa itu ternyata juga tergantung dari bagaimana tujuan kita terhadap anak kita. Maksud saya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bermimpi punya anak-anak yang baik, maka syarat utamanya adalah Bapak Ibunya dulu yang harus baik. Kalau Bapak Ibu bermimpi punya anak-anak yang luar biasa, maka Bapak Ibunya dulu yang harus luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang sama anak kita, "Bu, jadi anak baik," gitu loh. Itu sebenarnya kalimatnya harusnya tidak berhenti sampai di situ, tapi kita bisa lanjutkan. "Bu, jadi anak baik Tona." Nah, Bapak Ibu ini juga sedang belajar jadi Bapak Ibu yang baik. Agar anak-anak tahu bahwa yang diminta baik itu bukan hanya anaknya, tapi juga orang tua. Keluarga muslim yang ingin punya anak-anak soleh-solehah, maka Bapak Ibunya dulu yang harus soleh-soleh. Setuju? Yang Katolik, yang Kristen ingin anaknya rajin ke gereja, Bapak Ibunya dulu yang harus rajin ke gereja. Jadi kita ini yang menjadi contoh. Tidak bisa misalnya bapak-bapak bilang begini sama putranya atau putrinya, "Le, dan sholat le." Kono lo, dan sholat naik masjid kono lo. Nek bapak ke wis pancen kan biar atau sholat. Gak bisa. Kita sudah sholat saja, anak-anak belum tentu sudah sesuai harapan. Apalagi kalau kitanya tidak sama, gitu kan? Tarik nafas yang panjang. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk bisa memperbaiki diri kita menjadi orang tua terbaik. Kenapa kita harus belajar jadi orang tua? Karena dulu waktu kita mau menikah, kita belum sempat belajar. Bertemu dengan calon pasangan, yang kita bahas hanya hal-hal yang sifatnya teknis. Mas, kita nanti nikah enaknya bulan apa ya? Nikahnya sewa gedung di mana? Baju pengantin warna apa ya? Pesan catering menunya apa aja?
Hal-hal seperti itu. Tidak banyak di antara kita yang dulu sempat membahas, Mas, nanti kurikulum apa yang kita pakai ya buat anak-anak kita. Boro-boro ngomongin kurikulum, ngomongin cicilan buat bayar catering aja dulu masih pusing gitu kan ya. Akhirnya ketika lalu kita menikah, bulan depannya positif hamil, 9 bulan kemudian kita punya anak. Lalu banyak di antara kita yang akhirnya jadi kaget, gagap. Anakku kok kayak gini? Padahal biar aku lagi gitu. Jadi mesti keturunan bapak ini. Bapak ora terima. Aku ki mbiyen pinter, aku ki mbiyen manutan, aku mbiyen sregep. Ora koyo ngene iki mesti keturunan mboke. Akhirnya yang terjadi lalu saling menyalahkan. Tidak boleh terjadi dalam keluarga kita. Tugas tanggung jawab mendidik anak-anak itu tugas tanggung jawab kita berdua bersama. Dulu juga pikirnya berdua bersama. Jadi tanggung jawab, jangan sampai kalau anak diambil rapot, yang ambil rapot ibunya, lalu ibunya berkata, Pak, tadi ambil rapot naik sekolah ya Pak, ya Allah, jangan bijinya anak iki Pak, jangan misi-misi nih tangan. Jangan sampai suaminya berkata, gimana kalimatnya? Lah ibu ki piye selama ini lek didik anak ini. Tapi suatu kali ketika ambil rapot, Pak, kita tadi ambil rapot naik sekolahan, ya Allah, nilainya api era karuan, jangan percaya. Bapak bilang apa? Anak isopose. Siapa dulu? Bapaknya. Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Sama-sama. Jadi sebenarnya yang kita lakukan pagi hari ini, siang ini adalah kita sedang menjalin sinergi. Sinergi apa? Kalau dalam pendidikan ini disebut dengan tripusat pendidikan, integrasi tripusat pendidikan. Di sana ada sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan ada peran keluarga. Jadi sehebat apapun kepala sekolahnya, sebaik apapun guru-gurunya, kita tidak bisa melakukan yang namanya pasrah pongkokan. Wah, anak kulis masuk ke SMP terbaik yang wilayah kene gitu, SMP Ciparu. Mas beres, alhamdulillah pun nggak bisa. Karena sekolah itu guru-guru tugasnya sebenarnya sifatnya hanya membantu. Orang tua lah dan juga peran lingkungan masyarakat nanti yang berperan akhirnya membentuk anak yang berkualitas. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kita lihat sebenarnya siapa sih anak yang berkualitas itu? Anak yang berkualitas adalah anak yang punya kombinasi dari ketiga unsur kecerdasan ini, Bapak Ibu. Apa saja? Ini yang nomor 1 adalah tentang IQ. IQ itu adalah tentang urusan akademik, nilai, PR, rapot, ujian. Ini namanya IQ, kecerdasan intelektual. Yang berikutnya adalah kecerdasan spiritual, pemahaman beragama, ibadah, dan lain sebagainya. Ini iman. Dan selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Bagaimana anak-anak mengatur emosinya? Apakah gampang marah-marah? Apakah suka bohong? Apakah suka mengganggu temannya? Apakah suka mencuri barang temannya? Apakah suka mengejek? Dan lain sebagainya. Itu di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu pagi ini untuk melihat lagi bahwa anak sekolah sudah usia SMP, tolong Bapak Ibu tidak hanya fokus tentang yang namanya nilai rapot atau PR atau ujian. Di Indonesia ini cari orang pintar itu sudah banyak, tapi cari orang pintar yang beriman dan berkarakter baik itu tidak banyak. Jadi Bapak Ibu boleh saja bermimpi ingin punya anak pintar, boleh. Tetapi yang jangan sampai lupa adalah anak-anak punya kecerdasan spiritual dan emosional yang baik. Apalah artinya anaknya jago matematika, tapi di rumah kalau minta sesuatu sak-sak. Apalah artinya punya anak jago bahasa Inggris, ikut lomba kemana-mana, tapi di rumah tidak peduli apakah ibunya banyak cucian piring setumpuk,
apakah tidak peduli untuk bantu ngomong adiknya dulu kalau ibunya lagi mandi, misalnya seperti itu. Tarik nafas yang panjang. Ayo Bapak Ibu kita berbenah. Kalau tentunya masih ada, Allah kasih umur kita panjang, mari kita lihat lagi bagaimana peran kita di sini. Kemudian apakah kita sudah bisa untuk fokus ke semuanya ini? Anak-anak harus punya karakter yang baik, ya. Jadi bukan hanya tanya PR-nya gimana, ulanganmu gimana, ujiannya piye, bukan. Tapi kita harus perhatikan yang namanya karakter. Apa itu karakter? Karakter integritas. Antara lain, anak harus anak jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tapi anak-anak tidak akan mungkin bisa punya nilai-nilai integritas seperti ini kalau orang tuanya juga tidak seperti itu. Jadi harusnya ketika kita siap menjadi orang tua, itu kita siap untuk menjadi contoh. Sebaik-baiknya contoh itu adalah perbuatan, bukan sekedar nasihat atau omong. Jadi mestinya di antara kita sudah tidak ada lagi yang berkata demikian, misalnya, "Mbok jadi anak sing sabar." Sing sabar malu. Itu bukan contoh, karena anaknya bingung. Inginnya mendengar jadi anak itu harus sabar. Tapi mataku melihat, ibuku sendiri ternyata tidak sabar, marah. Tarik nafas yang panjang. Kalau sebutkan satu kata saja, gimana rasanya sih punya anak kelas 8? Magic. Magic. Apa Bu, punya anak kelas 8 itu satu kata aja, rasa apa Bu? Luar biasa, apa Bu? Luar biasa. Sesuatu banget. Aduh, punya anak kelas 8 itu memang ya Allah, beneran ya? Sabarnya, Masya Allah. Coba perhatikan, sejak Bapak Ibu punya anak kelas 7, kelas 8, ternyata intensitas berzikir Bapak Ibu menjadi lebih banyak. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Luar biasa lihat tingkahnya anak-anak kita itu ya Bapak Ibu ya. Hanya orang tua yang luar biasa yang dikasih karunia anak-anak yang luar biasa. Hanya Bapak Ibu yang istimewa lah yang dikasih karunia anak-anak dengan masalah-masalah yang istimewa. Boleh tepuk tangannya. Jadi tidak usah iri ketika melihat Bunda Cinta kok ono yo tonggo ki anake jan manut banget. Iya toh ceritanya gitu anak sih kalau kita bilang dek dan sholat dek siap sholat. Ayo nak mandi nak oke siap mandi. Dek belajar oke siap belajar sekarang. Iya toh rasanya Bunda punya anak kayak gitu tuh caranya gimana? Sebelum saya jawab saya tanya dulu. Bapak Ibu kalau punya anak yang sifatnya langsung ya siap, itu kira-kira hidupnya Bapak Ibu itu seru atau enggak? Ada daftarnya. Benar? Yang seru itu gimana? Nak mandi nak. Ayo belajar. 10 menit. Sholat lo nak. Yo sabar. Orang tuanya yang disuruh sabar, ya kan? Iya yang seru itu yang seperti itu Bapak. Sebenarnya saya ngomong ini juga untuk menghibur diri saya sendiri. Ya? Sekali lagi saya sangat meyakini hanya orang tua yang luar biasa lah yang dikasih karunia dengan cobaan-cobaan luar biasa. Masuk ibu-ibu yang hebat begini kok dua anak sing langsung jawabannya cuma siap, oke. Terus nanti ibu-ibu kemampuan ceramahnya itu apa? Hilang. Terus rumah jadi sepi tanpa ada omelan, tanpa sayang ya potensi. Ya ibu-ibu, ketika kita pusing menghadapi anak-anak kelas 8, kenapa pusing?
Karena mereka sedang masuk ke dalam fase remaja yang merupakan fase transisi antara masa kanak-kanak menuju ke remaja ke dewasa. Itu transisinya sekarang kelas 8. Dari banyak peristiwa, maka saya bisa menyimpulkan, ini pengalaman saya pribadi ya, anak saya dua-duanya adalah anak yang mengalami lonjakan emosional itu dua-duanya sama ketika kelas 8. Jadi saya bisa bayangkan memang perasaan Bapak Ibu semua karena saya sudah pernah melewati masa-masa itu. Anak-anak kelas 8 itu adalah anak-anak yang kadang-kadang menurut kita sok sakar peduli, sok gayanya itu menjadi lebih pintar dari orang tuanya, yang suka bilang gini, ibu tuh gak ngerti. Wah, elok banget dia, jam 14 tahun isongan dan kita ibu ini gak ngerti. Bapak itu gak tahu, yang bener yang begini loh. Itu anak-anak zaman sekarang ya, Bapak Ibu. Tetapi pusingnya kita dalam menghadapi anak-anak itu sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pusingnya kita seandainya sampai saat ini kita belum dikasih kesempatan untuk punya anak. Pasti pusingnya kita luar biasa. Tarik nafas yang panjang. Ingat-ingat saat pertama kali anak kita hadir dalam pelukan kita. Betapa itu yang kita nanti-nanti. Tangisannya, rewelannya, rumah berantakan. Tapi kenapa sekarang ketika mereka beranjak remaja, terkadang justru emosi kita yang tidak terkendali? Ya, salah satunya adalah karena kita juga dalam hidup ini punya banyak urusan yang lain, beban-beban yang lain, urusan ekonomi, cicilan-cicilan motor, panci yang belum dibayar, dan sebagainya. Jadi ketika suatu kali anak kita rasanya agak melenceng dikit, ini udah emosi. Bocah ora iso kandhani, jatuh tobat. Jangan-jangan ini anak sopo, malah tanya lah anak sopo. Tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang perlu kita ingat adalah selain anak kita itu tumbuh besar, badannya tinggi, mungkin tingginya anak-anak sekarang sudah melebihi dari tinggi orang tuanya. Otaknya tambah pinter, udah bisa jawab dan lain sebagainya. Itu salah satu risikonya menyekolahkan anak. Menjadi bisa berpikir, menjadi bisa bicara. Yang tidak boleh kita lupa adalah anak juga punya hati. Sudahkah kita bertanya setiap anak pulang sekolah, tadi happy nak di sekolah? Tadi main apa aja? Tadi ngobrol apa sama temennya? Ada masalah apa? Kita sering lupa. Yang sering kita tanyakan tuh urusan ini aja. Ulangannya piye, no PR orang, untuk piro, gitu-gitu. Kita sering lupa nanya, adik bahagia hari ini, gitu ya. Tapi anak-anak yang bahagia itu tidak akan mungkin bisa terwujud sekali lagi kalau orang tuanya juga tidak bahagia. Bapak Ibu bahagia punya anak-anak seperti anak-anak kita itu? Masih ada yang menjawab begini saya. Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Namanya belum bahagia. Bahagia itu adalah bagaimana kita benar-benar bisa mensyukuri, oh anakku Kim, dalam kehidupanku ini adalah anak yang banyak sekali membawa perubahan dalam hidup. Allahumma amin. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa berkumpul kembali reuni dengan keluarga kecil kita di surganya Allah. Amin. Nah, salah satu untuk masuk ke surganya Allah itu adalah dengan jalan yang namanya sabar. Tapi kenapa banyak di antara kita ini menjadi orang tua yang gak mau deh sabar dikit? Bahwa anak-anak umur 14-15 tahun itu yang memang begitu dinamikanya. Kenapa? Karena mereka itu udah stres di sekolah, udah capek, banyak beban mata pelajaran. Ya Bapak Ibu tahu kalau pelajaran anak-anak itu berat? Tahu. Orang tua yang keren adalah orang tua yang tidak nambahin beratnya beban
kabarnya berat, masih ngantuk. Kalau nggak percaya, coba ibu angkat tas sekolahnya itu. Berat kan? Berat sekali. Belum lagi pelajaran di dalamnya itu juga banyak sekali. Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang stres, Bu. Jadi saya buka perusahaan itu, lembaga layanan konseling psikologi, itu antrinya itu banyak banget. Kalau mau daftar konsultasi, habis pendaftaran di HP, itu nanti dapat jadwalnya 1 bulan kemudian. Saking menunjukkan bahwa banyak sekali anak dan juga orang tua yang stres. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu ya Bu ya. Jadi bebannya berat. Nah, Ibu kalau nggak percaya, nanti kalau pas musimnya UTS atau UAS, Bapak Ibu bilang sama wali kelasnya, Bu bisa nggak soal-soalnya di fotokopi rangkap 2? Kenapa? Kita mau berkumpul di sekolah, orang tua mau ikut coba ngerjain soal UTS dan UAS. Kira-kira gimana tuh nanti nilainya bagusan siapa tuh? Ya, jelas bagusan anak. Kita kalah banget walaupun kita dulu akunya pintar ke sekolah, ya kan? Karena pelajaran zaman sekarang itu sudah berkembang sangat pesat. Jadi tugas kita adalah orang tua bagaimana mengapresiasi bahwa anak kita itu hebat loh, luar biasa loh. Indonesia ini kan kurikulumnya sangat padat ya Bu ya. Udah jelas anaknya dari kecil bilang, aku nanti kalau besar mau jadi pengusaha loh Bu. Tetap aja waktu SMP belajar biologi, belajar fisika, belajar gitu-gitu toh. Ada juga anak yang bilang, aku nanti kalau gede mau jadi arsitek loh Bu, Pak. Ya boleh, tapi tetap aja harus belajar sejarah, belajar geografi. Itu kan berarti kita itu diminta untuk pintar segala macam pelajaran. Jadi, ayo Bapak Ibu, jangan menambah beratnya beban anak kita, enjoy saja. Yang penting dia punya iman yang baik, punya hati yang baik, sementara ini sudah cukup deh. Yang penting dia mau berangkat sekolah setiap hari saja itu sudah alhamdulillah. Begitu kira-kira ya. Jadi jangan menambah beratnya beban anak. Tugas kita adalah ini. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Semoga anak-anak jadi bisa mengikuti pendidikan dengan menyenangkan. Saya senang sekali setiap hadir ke berbagai sekolah. Saya selalu mengatakan bahwa Bapak Ibu tolong dong please sepakat sama saya tentang apa? Tentang bahwa yang namanya pendidikan itu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Setuju? Yes, alhamdulillah kalau setuju, saya senang sekali. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin dulu belum sempat kuliah, belum sempat sekolah tinggi, saya katakan boten nopo-nopo, gak apa-apa. Mungkin dulu belum ada kesempatan dan biayanya. Tapi sekarang ketika Bapak Ibu putra putrinya sudah masuk di SMP, sudah kelas 8, tolong pelihara mimpi itu, bahwa anakku nanti insya Allah yang akan sekolah tinggi. Amin. Itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai di antara Bapak Ibu ada yang bilang gini, biar aku sekolah tinggi, mau awalnya cewek ini mau duwe. Jadi yang tidak boleh terjadi itu jangan sampai udahnya ekonomi pas-pasan, malas pula. Wis rande duit, keset, sombong pula. Gimana harus sukses kayak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya ekonomi yang pas-pasan, percayalah bahwa sesungguhnya kesuksesan seorang anak itu tidak selalu tergantung dari bagaimana latar belakang keadaan keluarganya, tapi sangat tergantung dari bagaimana keputusannya. Orang tua yang keren adalah orang tua yang mau memaksa dirinya mendampingi anak, memutuskan bahwa kita nanti akan sama-sama support kamu untuk menjemput masa depanmu dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan supaya anak semangat belajar. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai bilang gini, pistole rasa macem-macem, awake dhewe iki ora duwe. Keliru. Saya juga lahir dari keluarga dari orang tua yang sangat pas-pasan. Ibu saya hanya lulusan SMP. Ayah saya juga tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Tapi sejak kecil, beliau berdua selalu berkata, kalau kamu rajin belajar,
maka kalau besar nanti hidupmu akan jauh lebih enak dari bapak dan ibu. Kalau kamu rajin belajar, nanti kamu yang akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di keluarga kita. Kalau kamu semangat belajar, rajin sekolah, maka mudah-mudahan beasiswa itu akan banyak untuk Nusinta dan adik-adik saya yang pertama dari 5 bersaudara. Kalau kamu rajin belajar, nanti kalau besar kamu mau makan apa saja tinggal pilih. Sekarang maaf ya, makannya cuma seadanya, tahu, tempe, sambal, tapi nggak apa-apa nak, yang penting kamunya semangat. Gitu Bapak Ibu. Jadi dulu di benak saya dan adik-adik itu tiap hari kita ayo belajar supaya kita bisa hidup enak. Bapak Ibu harus kita angkat dari keterbatasan, dari dihina orang. Kita yang harus merubah semuanya. Gitu. Jadi kalau lagi jalan kaki ke sekolah dengan adik-adik itu, kita di jalan suka lihat teman-teman yang diantar pakai motor atau pakai mobil, kita suka menghayal, besok kita kalau punya mobil mau pilih mobil warna apa? Kalau punya motor mau beli warna apa? Besok ibu kita boncengin yuk. Besok bapak kita beliin baju koko yang bagus yuk. Jadi mimpi kita gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita justru semakin melongkrong karena kita merasa kita terbatas dalam hal itu. Enggak. Nanti kalau anak-anak sudah berhasil masuk kampus Bapak Ibu, saya katakan sebenarnya di kampus itu banyak sekali tawaran beasiswa. Jadi lulus SMP nanti ya, Bapak Ibu anaknya mau ke SMA atau SMK, silahkan dirembuk dari sekarang. Semua punya plus minusnya masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu memutuskan anaknya nanti ke SMA, maka resikonya adalah anak tolong diizinkan untuk lanjut ke kuliah, ya. Karena kalau lulus SMA orientasinya bukan untuk kerja, tapi untuk kuliah. Jangan sampai besok udah lulus SMA lalu dipaksa, "Bu, lamar kerjaan wae." Kalau memang mau langsung kerja, daftarlah ke SMK. Ya, tapi kalau mau punya karir jenjangnya yang lebih baik, maka ayo ke SMA untuk kuliah. Bukan butuh biaya enggak, Bu, jangankan untuk kuliah, kita mau ke toilet aja bayar. Oh, kita mau beli sesuatu, titip motor 5 menit di depan itu aja sudah ada tukang parkir yang siap untuk narikin pajak. Apa sih yang gratis di dunia ini? Gitu? Yang gratis itu doa. Jadi kalau saya itu punya prinsip begini, saya sangat meyakini kalau saya sungguh-sungguh di jalur pendidikan, maka insya Allah rezeki itu nanti akan datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya anak-anak sekolah di SMP negeri ya, di SMP negeri itu SPP-nya bayar nggak sih? Enggak kan? Alhamdulillah kan, gratis kan? Nah, uang yang harusnya kita bayarkan untuk SPP bagi orang lain yang sekolahnya di swasta, ini uangnya kita tabung. Lalu kita bisa gunakan ini untuk hal-hal lain kebutuhan anak. Misalnya untuk beli buku, untuk les, atau misalnya tadi ini kalau ada rencana mau outing kelas, mau refreshing dan lain sebagainya. Supaya apa? Bahwa ada effortnya kita, ada usahanya kita loh di dunia pendidikan itu. Bapak Ibu yakin deh yang namanya rezeki itu kalau untuk anak, untuk urusan sekolah nanti akan ada jalannya. Mudah-mudahan asal kita sungguh-sungguh memang anak kita ini memang benar-benar mau sekolah, mau belajar. Jadi misalnya anaknya mau ikut piknik, niatnya harus dibenerin dulu. Piknik tujuannya untuk apa? Piknik tujuannya untuk selain referensi, untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah hati lebih bahagia. Pulang dari piknik nanti jadi lebih semangat belajarnya, misalnya gitu. Itu kan hal-hal yang baik. Oke, Ibu biayain. Asal bener loh ya, pulang dari piknik nanti kamu tambah rajin, disiplin dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin kelihatannya bagi kita itu hanya hal yang sepele ya Bapak Ibu. Cuma piknik doang. Tapi bagi anak-anak itu kalau menurut saya ini akan menjadi pengalaman terkesan dalam hidupnya. Karena ini akan terkenang sepanjang nanti dia dewasa. Mungkin hanya 4 hari, 5 hari, tapi bersama teman-temannya tanpa omelan ibunya. Wah, itu sudah sangat dinanti-nanti gitu. Oke. Seperti kata Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, tapi misalnya ada yang nggak mau ikut pun ya juga nggak apa-apa gitu. Yang nggak mau ikut ya udah dengan segala konsekuensinya, tapi ya juga nggak usah
Pak, nggak usah diviralkan juga, nggak usah lapor gitu ya Pak ya, supaya sekolah kita ini insya Allah aman-aman aja. Yang mau ikut, yang memang kebutuhannya pengen piknik ya silakan. Yang memang nggak mau ikut karena keterbatasan biaya atau memang anaknya nggak seneng rame-rame, nggak seneng, ya udah nggak apa-apa. Semua ada pilihannya masing-masing. Dibuat enjoy aja gitu. Mudah-mudahan sekolah kita aman semuanya. Ya, demi anak-anak punya hati yang bahagia, menghabiskan masa remaja. Dalam teori psikologi remaja dikatakan bahwa anak-anak masa remaja adalah anak-anak yang sangat mengidolakan teman-temannya. Jadi mereka itu memang sedang menjaga jarak dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya yang ngomong itu belum tentu didengarkan, tapi kalau temannya yang ngomong manut dia, gitu ya. Jadi kalau ada anak kita yang seperti itu hal yang lumrah, itu normal. Wah, nek dijak untung aneh ora gelem, nek dijak koncone langsung. Itu karena memang sedang fasenya seperti itu. Oh ya nggak pernah remaja aja, gitu kan? Ya, jadi ya cuma zamannya berbeda sama kita. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa mencapai cita-citanya apapun itu, insya Allah kalau mereka mau. Tugas kita hanya mendorongnya, mendukungnya, mensupportnya. Ibu, aku nanti pengen loh Bu, pengen punya bisnis loh. Alah, nggak mungkin, nggak begitu. Orang tua yang keren adalah, wah hebat mau punya bisnis, wah bagus Ibu dukung. Bu, aku nanti pengen jadi tentara. Wah, bagus itu, latihan dari sekarang. Ayo, rajin olahraga, rajin bangun pagi, harus disiplin. Bu, aku nanti Bu, aku pengen bisa bangunkan rumah buat Ibu loh Bu. Aku pengen jadi arsitek. Wah, Ibu dukung banget. Jadi apapun kita tujuannya mensupport, bukan harus menuruti apa maunya orang tua. Bu, aku pengen les futsal ya. Aneh-aneh weh tuh. Cakep kayak aneh-aneh buat ibu. Kalau buat ibunya futsal ya nggak cocok, tapi buat anaknya futsal itu bisa semakin meningkatkan rasa bahagia dan percaya diri. Begitu. Ada apa lagi? Les apa lagi yang bikin ibu apa? Gitu, apa? Anaknya minta les apa misalnya? Voli, bagus itu, keren. Apa lagi? Nari, bagus. Apalagi Bu, yang kadang kita tuh berbeda sama anak-anak kita. Karate, bagus banget itu. Anaknya laki atau perempuan yang karate? Laki-laki, bagus. Laki-laki bagus karate, perempuan juga jago karate, itu juga keren. Begitu ya, ibu semuanya. Oke, kita lihat. Nih, kenapa sering bentrok antara ibu, bapak, dan anak-anak? Salah satu jawabannya adalah karena kita berbeda zaman dengan anak-anak kita. Orang tuanya gimana sih kalau ngomong itu seringnya nggak nyambung sama anaknya, seringnya nggak dengar. Iya, karena zamannya berbeda. Anaknya anak zaman now, orang tuanya orang tua zaman old. Anaknya anak masa kini, bapak ibunya bapak ibu masa lalu. Ibu kalau mau sukses mendidik anak zaman now, maka ibunya harus jadi ibu zaman now. Siapa dia ibu zaman now? Ibu zaman now adalah seorang ibu yang tiap hari main TikTok. Oh enggak. Ibu zaman now adalah seorang ibu yang tidak sering-sering berkata demikian pada anaknya. Dulu. Kalau udah bilang dulu, nah, berarti dia bukan ibu zaman now. Dulu, waktu ibu masih kecil, kalau ada PR, itu langsung dikerjakan. Gak kayak kamu nonton TV terus. Hati-hati kalau anaknya menjawab, ya iyalah ibu dulu gak punya TV. Ayah zaman now adalah seorang ayah yang tidak sering-sering berkata bien. Kayak bapak isi cilik, yang ditimbali Mbah Putri, Mbah Kakung itu langsung berdiri, gak kayak kamu main HP terus. Ya iyalah bapak dulu gak punya HP. Ya, jadi zamannya berbeda. Ini anak-anak kita, anak-anak generasi Alpha, ya kan? Tahun berapa lahirnya anak-anak? 2012-an. Ya, anak-anak
generasi alpha. Bapak ibunya, mungkin bapak ibu sekarang ada di generasi milenial ya, generasi Y. Ya, kelahiran tahun 77-an ke atas. Iya. Nah, kalau saya generasi E. Nah, saya lahirnya di tahun 75. Anak saya di Gen Z, generasi Z. Jadi intinya apa? Ada perbedaan kesenjangan generasi. Bapak ibu dengan anak-anak juga ada kesenjangan generasi. Siapa dia sih anak-anak generasi alpha itu? Anak-anak generasi alpha adalah anak-anak yang apa? Tiap hari sangat lekat dengan yang namanya gadget. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, gimana ya? Gara-gara apa? Gara-gara COVID? Enggak ya, tapi saya menganggap bahwa HP itu juga banyak sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Kalau kita tidak pintar-pintar mengolah-olah, HP jadi merusak diri kita sendiri. Ya gimana? Orang anak-anak sekarang lebih senang tertarik ngobrol sama HP-nya, bermesraan dengan YouTube-nya. Ya iyalah, HP-nya layarnya berwarna-warni, bergerak-gerak, suaranya merdu, warnanya sangat menarik, gitu kan? Kok anaknya nggak senang ya ngobrol sama ibunya? Ya coba saya tanya, ibunya warnanya apa? Itu yang bikin anak-anak jadi pilih ngobrol sama HP. Tarik nafas yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi anak-anak kita sejak kecil udah pada main HP. Bapak ibu kalau punya anak-anak usia remaja, jangan dilarang kalau anaknya pulang sekolah mau main bal-balan, mau main pit-pitan, mau main layangan, mau petak umpet, silahkan boleh. Sobo neng kali, golek iwak neng sawah, silahkan. Kotor gak apa-apa. Daripada anak-anak di rumah cuma main HP. Jadi boleh ya kalau anak-anak sore-sore pamit, Bu aku pit-pitan, Bu aku dolan, gak apa-apa. Justru yang seperti itu tuh daripada di rumah yang dolan HP, waduh, gitu ya. Mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang sedang hamil, kalau di USG mungkin isi perutnya itu seperti itu. Sakingnya kita sangat lekat dengan yang namanya HP. Nah, kira-kira tuh peran orang tua bisa nggak tuh digantikan dengan HP? Nggak bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Apa yang perlu kita perbaiki? Nomor satu adalah, ayo Bapak Ibu sama-sama kita perbaiki yang namanya apa ini? Pola pikir, mindset. Pola pikir, mindset ya. Bagaimana dengan mindset Bapak Ibu tentang anak-anak? Kalau kita masih sering mengatakan, dua anak remaja itu zaman saat ini angel, punya anak kelas 8 itu ujian tobat. Aku kesel poleng ngandani anakku misalnya. Ini berarti ada sesuatu yang salah dengan pola pikir kita. Hati-hati, segala sesuatu yang sering kita pikirkan itu nanti yang akan menyetir hidup kita. Sesuatu yang sering kita ucapkan itu nanti yang akan mempengaruhi hidup kita. Gimana yuk kita ganti pola pikir kita. Apalagi ibu-ibu ini, ucapan seorang ibu itu adalah sebuah doa. Maka ayo ibu-ibu berucaplah yang baik-baik walaupun sedang marah sama anaknya. Itu demi supaya kita terus menjaga hati yang positif, mindset yang positif, kalimat yang positif. Walaupun semarah apapun dengan anak, tolong tidak berucap-ucap yang negatif. Hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Punya anak itu adalah sebuah karunia. Kok kayaknya nggak mantep ngucapinnya. Punya anak itu adalah sebuah karunia. Alhamdulillah. Punya anak itu sesuatu yang menyenangkan. Itu dulu mindsetnya kita bangun. Tapi kalau kita udah merasa bahwa lompat beneran beban nih, ini jadi konsep buruk.
mindset jelek dalam hidup kita. Ketika bangun pagi, buka mata, jempol lagi, pusing sekali, ya Allah, urip kok sih. Itu berarti dia sedang membangun mindset negatif dalam hidup. Hati-hati, yuk kita ganti semuanya, kita buang hal-hal yang buruk ya. Hari ini semoga anakku sekolahnya lancar, semoga suamiku rezekinya lancar. Amin. Ini mindset dalam dijadikan ucapan itu nanti yang akan menyetir hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang mungkin kita tanpa sadar merasa mendidik anak kok jadi berat banget, kok bebannya tuh belum lagi nanti katanya biaya kuliah mahal ya. Aduh, itu karena kita salah satunya punya mindset yang buruk. Kita ganti kok Bapak Ibu pelan-pelan. Ketemu saya begini, Bapak Ibu mungkin bisa ngangguk-ngangguk. Oh ya, oke. Tapi takutnya pulang dari sini nanti naik motor itu udah geleng-geleng. Nah, salah satunya adalah ayo berteman dengan sesama orang tua yang sama-sama positif, sama-sama semangat. Jadi kita merasa ada temannya. Jadi kalau misalnya kita bilang gini, ya Allah, anakku kelas 10 saiki mulai kambuh gini ya, luar biasa. Itu teman yang baik, teman yang mengatakan, "Gak apa-apa, sabar. Biar anakku baru yang ngomongku itu, nanti ada waktunya, sabar Mbak." Gitu. Jadi kalau ibu lagi jemput anak naik motor di parkiran, lalu ngobrol sama temen di situ lalu bilang gini, "Wah, anakku kecil, hati-hati kalau temannya berkata, "Oh, anakku orang ini." Anakku manis, manut, nurut, pinter, ora disuruh langsung. Hati-hati nanti ibu-ibu akan merasa, ya Allah, jebule aku dhewe to sing duwe cobaan kaya ngene. Saran saya, segeralah pindah tempat duduk, nggih. Cari teman yang waktu kita bilang, wah anakku ki luar biasa, teman kita mengatakan, bodoh. Ayo menjadi rasanya. Enggak, bercandanya begitu. Oke, ibu-ibu, penting sekali bagi kita untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, bahwa insya Allah perjalanan kita masih panjang. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Amin. Boleh kasih semangat buat teman di kanan kirinya sambil mengatakan, yang sabar ya Bu ya. Yuk, tepuk teman di kanan kirinya. Yuk, sambil katakan, yang sabar ya Bu ya. Yuk. Lagi-lagi katakan, semangat terus ya Bu ya. Lagi katakan, kurangi marah-marahnya ya Bu ya. Lagi-lagi katakan, semoga rezeki kita lancar terus ya. Semoga hutang-hutang kita segera lunas ya. Semoga anak-anak nanti ada saja biayanya untuk bisa sekolah tinggi. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu, punya anak itu adalah karunia yang tidak ternilai harganya. Ketika kita dititipi sesuatu, kita harus menjaga barang. Kita dititipin teman, titip ya barangku, titip dulu di sini ya, aku mau ada perlu ke sana. Kita harus jaga supaya jangan sampai barangnya rusak atau hilang. Titipannya Allah, apalagi ini titipan dari Allah. Titipan bahwa ininya apa laptop saya atau ini lah kayaknya. Semoga bukan laptop saya. Kalau laptop saya bahkan isi disertasi saya. Oke, kalau sudah lelah dia dari pagi sudah bekerja. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik terus buat anak-anak kita. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Gak ada? Kalau nggak ada yang tanya itu berarti Bapak Ibu tidak punya masalah. Atau kebalikannya,
saking banyaknya masalah. Ya boleh silakan ya Bu ya. Oke. Berarti kabel saya itu kabel saya. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana menghadapi anak misal di rumah sepertinya manis-manis saja, tapi kalau di luar rumah kepo. Itu kira-kira nurun siapa Bu? Enggak ya. Alhamdulillah. Di rumah kayaknya manis-manis aja, tapi kok ternyata di luar aduh, ada sesuatu gitu ya. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Heni. Oke, terima kasih Bu Heni. Kita boleh kasih tepuk tangan deh buat Bu Heni. Ibu, Bapak, anak-anak itu kadang memang punya sisi yang ada sesuatu yang disembunyikan. Jangankan anak-anak, kita aja juga kadang seperti itu. Jadi kalau saya gini Bu, supaya kita tahu bahwa anak kita tuh yang di rumah seperti ini modelnya, ternyata dia di luar seperti apa ya. Saya berteman juga dengan teman-temannya. Sekarang sudah ada sosmed, sosial media. Jadi kalau kadang-kadang anak-anak itu menyembunyikan statusnya dari nomor kita, ya gitu. Nah, tapi saya juga punya nomor teman-temannya atau punya nomor orang tuanya, lalu kita saling bertukar cerita. Bu gini loh, anak-anak remaja itu memang sifatnya salah satunya adalah tidak senang kalau dikepoin banget. Wah, mama tuh kepo banget sih, gitu ya. Jadi caranya adalah dia tidak senang jika ditanya langsung. Kalau saya itu jadi nanyanya pakai pancingan. Misalnya, pengen banget tahu nih anakku ini sudah mulai jatuh cinta belum ya ke orang lain, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita nanya ke dia, Dek, adikku punya pacar gak? Ini kayak diinterogasi, pasti dia gak mau jawab kan? Jadi kalau saya nanyanya misalnya begini, katanya mama dengar si A itu sekarang jadian sama si B. Walaupun itu sebenarnya karangan kita sendiri aja gitu ya. Si A itu katanya, masa? Mama tahu dari mana? Ada yang ngomong katanya sih. Terus si D katanya inian sama si itu katanya putus ya dari sini. Kalau menurut adek gimana sih nak? SMP itu anak-anak tuh udah boleh pacaran belum sih? Nanti dia akan mengungkapkan pendapat. Jadi bertanyanya tidak langsung gitu Bu, tapi kita memancing. Nah itu jadi keponya kita itu kadang-kadang bikin anak menjadi tidak nyaman, lalu menjadi anak yang seperti tadi Bu ini katakan, di rumah kelihatannya nggak ini, tapi ternyata dia di luar kok tingkahnya ada yang benar. Kita atau mencari informasi lewat temannya atau ibunya temannya, kan kita sering perginya. Jadi kita harus tahu ya Bu ya, anak kita itu bertemannya dengan siapa aja. Anak-anak itu punya yang namanya circle. Circle itu lingkungan pertemanan kan. Aku mau pergi hari ini main sama si ABC. Biasanya dia akrab dengan 3 atau 4 orang gitu. Pergi kemana bareng, kita harus tahu dia namanya siapa, rumahnya di mana, orang tuanya siapa. Dengan harapan suatu hari kalau kita ada sesuatu, kita bisa saling berbagi informasi. Sesama orang tua harus saling berkomitmen untuk tidak ember. Ember apa? Jangan sampai jadi ember plastik pecah pula. Gampang apa? Membocorkan sesuatu. Takutnya kalau kita ember, ini teman kita ini nanti ibunya si A si B jadi nggak mau lagi cerita sama kita karena kita ember ke anak kita. Dek, tahu nggak mama punya rahasia? Katanya si ibunya si itu temanmu itu, katanya dia tuh gini. Akhirnya anak jadi merasa, begitu diceritakan, wah mama aku diceritakan ke temennya, ya temennya diceritakan lagi. Akhirnya kan dia menjadi tidak nyaman. Jadi ada hal-hal yang cukup untuk menjadi rahasia kita, tapi ada juga hal-hal yang boleh kita ceritakan dengan anak. Gitu ya Bu Heni ya. Nah, komunikasi lebih dilancarkan lagi. Jadi ada sesuatu yang kita tuh kalau bicara dengan anak harusnya gimana, tapi kalau bicara dengan orang tua harusnya gimana. Misalnya gini tadi, saya tadi bicara dengan bapak ibu, saya bilang begini, bapak ibu, nilai itu tidak terlalu penting. Yang penting anak itu beriman dan berkarakter baik, gitu kan? Yang penting anak mau ke sekolah tiap hari aja itu udah bagus, gitu kan? Tapi kalau saya ngisi motivasi di depan anak-anak, ya saya jangan ngomong gitu. Bisa
sama-sama berkarakter baik. Jadi maksudnya gini, saya yakin Bapak Ibu bisa memilah-milah ya. Kalau di depan anak-anak saya akan bilang bahwa anak-anak kalian harus rajin belajar. Keluarkan potensi kalian yang terbaik dari diri kalian. Ayo sebisa mungkin jadi juara. Nilai itu sangat penting bagi kalian, ini harga diri, gitu-gitu. Tapi kalau ngomong di depan orang tuanya, saya akan mengatakan, Bapak Ibu gak usah ngomongin nilai terus. Jadi supaya anaknya jadi belajarnya lebih enjoy lagi. Ngerti ya maksud saya ya? Begitu kira-kira. Boleh saya dengar tepuk tangan sekali lagi. Jadi sepakat ya, kita semua menganggap anak itu adalah sebuah karunia. Nah, ini saya katakan bahwa tidak ada ibu yang tiba-tiba langsung pintar jadi ibu. Tidak ada ayah yang tiba-tiba jadi bijaksana, itu nggak ada. Semua harus melalui yang namanya proses belajar. Sukses itu singkatan dari dua kata. Sukses adalah suka proses. Kita ucapkan bersama-sama. Sukses adalah suka proses. Yes. Orang tua kelas 8 adalah orang tua yang mau sabar dalam menemani prosesnya anak. Sukses adalah suka proses. Proses untuk apa? Proses untuk anak-anak berkembang nanti menjadi lebih baik lagi. Masih lama ini perjalanannya. Proses untuk mereka belajar jadi mandiri. Kalau kita bilang deh, udah kelas 8 itu kalau mau berangkat sekolah ya tempat tidurnya diberesin dulu. Berproses belajar. Yang penting dia mau dulu deh lipat selimut walaupun masih berantakan, tapi ada usaha. Nggak bisa tiba-tiba bilang, kan sudah dibilang selimut tuh harus dilipat. Kenapa masih lipatannya begini? Itu urusan nanti. Yang penting dia mau berproses dulu. Begitu. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sabar tuh ngadepin prosesnya. Padahal kita ini juga berproses dulu kan ya. Nggak tiba-tiba jagoan jadi ibu, kita nggak tiba-tiba pintar masak, ya kan? Dulu harus belajar dulu. Begitu juga dalam menghadapi anak-anak. Ya, saya menemukan sebuah foto saat saya masih imut-imut dulu. Ini adalah saat pertama kali saya jadi ibu. Bagi saya ini momen yang sangat berarti dalam hidup saya karena saya lama sekali mendapatkan ngomongan. Bertahun-tahun kami sudah menikah tapi tidak kunjung dapat anak. Itu rasanya hidup menjadi hambar. Karir tidak berguna, sekolah tinggi apalah artinya. Sampai suami saya berkata, mulai sekarang kamu gak usah lagi ikut acara-acara arisan, keluarga besar, kumpul keluarga, sawalan, reuni kampus, gak usah. Kenapa? Kalau habis ikut acara seperti itu, kamu nanti sampai di rumah cuma bisanya nangis. Karena kita kalau bertemu dengan teman lama, dengan keluarga besar, itu tidak ada yang bertanya, Mbak Sinta, sekarang motornya berapa? Tidak ada. Tapi pada tanyanya sekarang anaknya berapa. Masih mending kalau cuma ditanya anaknya berapa. Kok nggak hamil-hamil sih? Dulu kan nikahnya barengan sama aku. Tidak perlu marah. Cukup gini aja. Anaknya udah tahu. Iya Bu, iya. Aku sholat, belajar, siap, oke. Tapi ada juga anak yang ibunya sudah ceramah 3 bab juga, nggak segera berdiri dari tempat duduknya. Lalu kalau ibunya cuma ibu ki ngopo to ket mau kok aja. Karena anak itu berbeda. Jadi berhentilah membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Jangankan dibandingkan dengan anaknya orang lain, dibandingkan dengan anaknya sendiri saja adalah tidak mungkin bisa sama. Begitu? Apakah hidup saya selalu mulus, lancar, tidak ada cobaan dalam mendidik anak? Oh tentu tidak. Enak sekali kalau hidup seperti itu, kata suami saya. Nanti terus nggak seru dong hidupnya. Nah, cobaan saya adalah anak yang nomor 2 ini. Nah, ini anak saya yang nomor 2, yang dia anak yang setiap hari melatih kesabaran ibunya ini. Adalah anak yang punya semboyan hidup. Hidup itu santai, senyum itu pantai. Ini anak laki-laki saya.
adalah anak yang sejak SD, SMP, SMA tidak pernah punya prestasi atau lomba atau sertifikat apapun itu. Secara akademis SD, SMP, SMA selalu masuk peringkat 5 dari bawah. Ya, tapi anaknya sangat happy, anaknya ketawa-ketawa, bahagia. Jadi bagi saya standar setiap anak itu berbeda-beda. Untuk anak perempuan karena dia senang belajar, dia minta les apapun saya turuti. Tapi anak laki-laki karena hobinya olahraga, setiap hari sukanya olahraga. Akhirnya SMP SMA jadi atlet basket, makanya tingginya segitu 186. Hobinya main basket terus. Silakan. Yang penting tetap mau sekolah. Dia mau berangkat sekolah setiap hari saja bagi saya itu adalah sebuah karunia. Dan biasanya anak laki-laki itu panasnya lambat, kelihatannya santai, cuek, nggak berprestasi juga nggak masalah, gitu kan ya? Nggak kayak anak perempuan kan, aduh kalau nilainya turun sedikit aja udah galau gitu. Kalau dia biasa aja, nggak apa-apa. Jadi nanti akan ada masanya dia tiba-tiba insaf itu ada kok, bener. Yang penting kitanya punya mindset yang bagus. Saya pakai jalur langit. Ya Allah, ketika saya naik haji tahun 2023 itu saya dan suami doa, ya Allah mudah-mudahan anakku lanang ini mau sekolah, mau belajar, yang rajin, soleh. Ya Allah, doanya hanya itu untuk dia. Benar-benar ternyata pulang dari haji kami, terus dia naik kelas 3 SMA, kelas 12 dia tiba-tiba bilang, Mama, aku serahkan HP-ku, aku nggak mau pegang HP lagi. Lah kenapa? Aku nggak mau tergoda, aku mau persiapan belajar masuk perguruan tinggi. Saya dan suami itu lagi merasa kayak, aduh ini tuh benar-benar karunia dalam hidup kita. Bisa berbolak-balikan hati gitu ya Bu. Dia belajar itu nggak mau pegang HP 2 bulan 3 bulan. Akhirnya alhamdulillah ya lulus, akhirnya lulus UTBK, diterima di UGM di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Alhamdulillah. Semoga inspirasi sederhana dari saya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh tepuk tangannya buat kita semua. Setiap anak punya jalan berbeda-beda, punya sirkuit yang berbeda-beda. Tidak perlu kita mengatakan, Bok kamu itu kayak kakak. Besoknya lagi takutnya ayahnya yang mengatakan, Bok kamu itu kayak adik. Takutnya anaknya jadi bingung. Hari ini disuruh kayak kakak, besok disuruh seperti adiknya, disuruh seperti sepupunya, suruh seperti tetangganya. Akhirnya anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak punya jati diri. Jadi untuk anak kelas 8 kita harus seperti apa Bunda Cinta? Yang penting udah tadi nomor 1 dia rajin ibadah. Bapak Ibu boleh nggak usah marah kalau dia nilai matematikanya jeblok, tapi Bapak Ibu harus marah kalau dia misalnya yang Muslim tidak sholat. Yang Katolik Bapak Ibu boleh tegur dia kalau dia tidak ke gereja misalnya, ya. Itu nomor 1, iman dulu. Nomor 2, Bapak Ibu harus marah kalau dia tidak punya karakter yang baik, ketahuan bohong, nakalin temennya, mencuri. Itu kita harus marah gitu. Baru deh nanti yang nomor 3 kita lihat gimana prestasi belajarnya, ada perlu les tambahan enggak, gitu-gitu. Jadi prioritasnya kita susun. Begitu Bapak Ibu. Praktek sederhananya gimana? Mulai besok pulang sekolah tolong ditanyakan ke anak-anak, gimana Dek tadi lancar sekolahnya? Adek bahagia hari ini? Itu hal yang sederhana aja. Kita mulai dari sini, ya. Yuk Bapak Ibu, kita belajar jadi orang tua yang terbaik. Boleh sekali-sekali atau justru sering untuk mengatakan, Dek tahu nggak Dek, Ibu itu sayang banget sama kamu. Dek, Bapak itu sayang banget sama kamu. Wah, itu kalimat yang kelihatannya sepele. I love you so much. Coba latihan yuk, kita bilang yuk. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3. I love you so much. Yuk, 1, 2, 3. I love you so much. Nanti pulang naik motor, latihan ya. Nanti anaknya pulang sekolah kita sambut, Ibu aku udah pulang, udah
panggil makannya Dek. I love you. Ibu kiper semangat dia kok. Ya kadang tuh anak-anak tuh gini, menurut kita gini, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya itu. Orang tua tuh pengennya yang terbaik, makanya kamu tuh harus rajin belajar. Nggak ada ibu yang nggak sayang. Anaknya bingung, katanya sayang, tapi kok bentar-bentar. Coba kita latih. Ibu itu sayang banget sama kamu. Ibu itu kepengen kamu tuh nanti jalannya sukses, lebih baik dari orang tua. Kamu bisa mandiri. Gak terasa ya Bu? Iya gak terasa buat ibu, udah buat saya terasa. Saya dari jam 7 sudah di sini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan semuanya. Ya. Semoga kita bisa belajar menerima anak-anak kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Mari kita bisa mensinkronkan segenap panca indera kita, antara apa yang kita pikirkan sama dengan yang kita rasakan, sama dengan yang kita ucapkan, sama dengan yang kita lakukan. Itu namanya sinkron. Jangan sampai kita bilang, Bek, dan sholat kok Bek terus sinau, wes rasa main HP. Udah, gak usah lihat TV, gak usah main HP terus, belajar. Ini namanya tidak sinkron. Kasihan otaknya anak ini berperang. Saraf pendengarannya berkata, oh kata ibuku ini udah maghrib, ayo segera sholat lalu belajar, matikan HP-nya. Tapi mataku melihat, nah kok ibuku sendiri? Bapakku lihat TV. Ini akan berperan di otak. Itu yang lalu membuat anak-anak menjadi tidak optimal. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita. Ya, sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang menjadikan dirinya sebagai uswatun hasanah. Mari kita menjadi contoh terbaik bagi anak-anak kita. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya minta maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya tidak sabar menunggu kabar kesuksesan tentang putra-putri Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya mohon doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan Kamis depan saya jadi maju ujian tertutup untuk doktoral saya. Mudah-mudahan beneran lulus jadi dokter. Amin. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjadi Bapak Ibu dengan 4P. Kita ucapkan bersama-sama. Bapak Ibu kelas 8 SMP 1 Pato adalah Bapak Ibu yang punya 4P. 1. Positif. Positif dalam berpikir. Positif. Positif dalam berperasaan. Yang ketiga, positif. Positif dalam bertutur kata. Dan yang terakhir adalah positif. Positif dalam bertingkah laku. Minta tolong pesan buat putra-putrinya, katakan pada mereka, anak-anakku ada salam dari Bunda Cinta. Salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, anak-anak teruslah jadi anak baik, teruslah rajin belajar, terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang harapan kehidupan kita. Terima kasih. Sesungguhnya bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya, tetapi Bapak Ibu semuanya lah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta, banyak cinta buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, dan kita kasih aplaus sekali lagi buat